Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mr. Ubaidillah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita bisa berdiskusi secara online. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang noun atau kata benda. Perkenalkan, saya Mulia Ramadhani sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu pertama Aulia Dina Ilahi sebagai pemateri pertama, Hayatun Nufus sebagai pemateri kedua, dan Nur Afiani Tri Oktavia sebagai pemateri ketiga. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada kesempatan kali ini yaitu pertama pembuka, kedua penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, langsung saja pada rangkaian acara yang pertama yaitu pembuka. Mari kita bersama-sama buka dengan membaca lafaz basmalah. Dan acara yang kedua yaitu penyajian materi. Saya akan memberikan kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan materi yang telah didiskusikan kepada saudari Aulia Dina Ilahi. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyajikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan noun. Noun atau kata benda sering disingkat dengan N, adalah bagian terpenting dalam bahasa Inggris. Kata benda memiliki jumlah yang sangat banyak daripada kata kerja ataupun kata sifat. Jumlah kata benda akan terus bertambah seiring berkembangnya dunia informasi dan teknologi. Dan juga secara sederhana dapat diartikan sebagai kata yang digunakan untuk menyebutkan nama orang, binatang, benda, tempat, atau tidak situasi. Contoh dari kalimat noun untuk menyebutkan nama orang bisa juga teacher, father, mother, police, driver, family, manager. Atau enggak bisa juga dia menyebutkan nama seseorang. Misalnya the sailor are sailing the ocean. Para pelaut berlayar di samudra. Kalimat nounnya itu the sailor, para pelaut. Nah, bisa juga dia menyebutkan nama orang, misalnya Rizky the listening in the radio. Rizky mendengarkan radio. Nah, kalimat nounnya adalah Rizky. Itu yang kalimat noun yang menyebutkan nama seseorang. Atau tidak, contoh lain dari kalimat noun yang merujuk pada animal antara lain cat, dog, cow, bird, buffalo, duck. Nah, bisa hewan kambing, kucing, anjing, atau enggak gajah tuh bisa hewan. Misalnya dog and cat are my favorite pets. Anjing dan kucing adalah binatang kesayanganku. Nah, kalimat noun yang merujuk kalimat binatang atau enggak animal adalah kucing dan anjing, dog and cat. Nah, itu kalimat noun yang merujuk pada binatang. Atau enggak kalimat noun yang merujuk pada tempat. Nah, kan tempat kan banyak, bisa sekolah, school, bisa kelas, class, atau enggak bisa rumah, house, atau enggak negara, the country. Misalnya the airport has a good facilities. Nah, bandara itu memiliki fasilitas yang baik. Nah, kalimat noun yang merujuk pada tempat adalah bandara, the airport. Nah, itu juga bisa merujuk kalimat noun yang merujuk pada tempat. Adapun contoh lain dari kalimat noun yang merujuk pada thing atau enggak kata benda, misalnya basket, buku, gelas, pintu. Nah, kata-kata benda. Nah, misalnya table, chair, pens, and book are
in office. Meja, kursi, pulpen, dan buku dibutuhkan di kantor. Nah, kalimat noun yang merujukan pada benda, meja, kursi, pulpen, dan buku dibutuhkan di kantor. Itu kalimat nounnya adalah meja, kursi, pulpen, dan buku. Nah, perlu kalian ingat juga kata benda memiliki. Nah, karena noun ini artinya kata benda. Kata benda ini memiliki jumlah yang sangat banyak daripada kata kerja dan kata sifat. Nah, jadinya noun ini kata benda itu bisa meliputi nama seseorang, binatang, tempat, situasi, bisa juga binatang. Nah, jadinya noun ini bisa meliputi beberapa kalimat. Nah, bukan berarti dia bisa meliputi kata benda saja, tapi bisa meliputi yang tadi udah disebutkan. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari Aulia Dina Ilahi karena telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya kepada saudari Hayatun Nufus sebagai pemateri kedua untuk menyajikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi ini. Jenis-jenis kata benda, singular and plural noun. Singular yaitu kata benda tunggal. Kata benda jenis ini terdiri dari kata benda yang dapat dihitung, countable noun, dan kata benda yang tidak dapat dihitung, uncountable noun. Sedangkan plural yaitu kata benda jamak lebih dari satu. Kata benda jenis ini biasanya hanya diduduki oleh kata benda yang bisa dihitung countable noun saja. Tambahkan a atau an sebelum kata benda tunggal. An harus diletakkan sebelum kata benda yang berawalan dengan suara atau bunyi huruf vokal. Seperti a, i, u, e, o. Contohnya an egg, an orange, an ice cream. Contohnya an envelope contains money inside. Sebuah amplop berisi uang di dalamnya. Membentuk kata benda plural dari singular sangatlah mudah. Tambahkan akhiran s atau s di akhir singular noun tersebut. Maka akan terbentuklah plural noun seperti bottle menjadi bottles, can menjadi cans, cup menjadi cups, pictures menjadi pictures. Selanjutnya yaitu concrete and common noun. Concrete and common noun adalah jenis kata benda yang bisa dirasakan oleh panca indera, seperti befried, check, air, eye, fetch, far, per hand, garage. Selanjutnya, countable and uncountable noun. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung jumlahnya secara jelas, seperti a car, 2 cars, a table, 2 tables. Ciri dasar countable noun yaitu kata benda ini dapat dibuat menjadi kata benda jamak, plural, baik dengan cara menambahkan akhiran s atau es, ataupun dengan perubahan tertentu. Sedangkan uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung, seperti pasir, air, gula. Kita tidak mungkin menghitung 1 air, a waiter, 2 air, 2 waiters, 3 air, 3 waiters, dan sebagainya. Uncountable noun selalu berbentuk singular, kata bentuk tunggal, sehingga perlu diperhatikan penggunaannya dalam sebuah kalimat. Contohnya, wall groups made up of similar items. Big guy, case, chain, clothing. Equipment, food, freight, furniture. Gerbage, hardware, jewelry, junk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari Hayatun Nufus karena telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Nur Afiani Tri Oktavia agar menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiani Tri Oktavia sebagai pemateri 3. Pembentukan plural noun dan singular noun. Kata benda singular berarti kata benda tersebut menunjukkan pada satu benda. Plural jamak artinya lebih dari satu. Untuk membuat kata benda singular menjadi plural maka tambahkan akhiran s pada akhir kata tersebut. Seperti singular bead and plural
bird. A bird flies over my house, and plural, birds fly to the moon. Tambahkan akhiran s pada kata benda yang berakhiran c, c, s, x, dan z, seperti singular, bus, and plural, buses. That is a dash, and plural, those are my dishes. Ada beberapa kata benda yang memiliki bentuk yang sama baik singular maupun plural, seperti flies, life, singular, generasi, and flash live in water, and plural, money fly live in the ocean. Untuk membentuk plural kata benda yang berakhiran dengan huruf o biasanya ditambahkan s atau s. Singular, tomato. Plural, tomatoes. In the singular, in the garden there's a tomato. Plural, tomatoes are got in some side. Berikut adalah kata benda yang tidak beraturan. Singular, cheat. Plural, children. Singular, a cheat in studying in his room. And plural, the children are playing in the yard now. Setiap kata disusun oleh huruf vokal a, i, u, e, o, dan huruf konsonan. Semua huruf dalam alfabet selain huruf vokal, kata yang berakhiran dengan huruf y didahului dengan huruf konsonan. Maka huruf y menjadi huruf i sebelum ditambahkan akhiran s seperti contruni. Plural, contronize. Singular, a contruni has legal and allows. And plural, many controls in the world allied by a president. Kata benda yang berakhiran dengan huruf f atau v maka rubahlah akhiran v tersebut menjadi vest untuk membuat plural, seperti knife, and plural, knives. Singular, a knife in the garage for kids, and knives as plural, knives. Knives are available in the traditional market. Tetapi ada juga beberapa kata yang tidak memiliki aturan seperti poin di atas itu dengan langsung menambahkan akhiran s untuk membular, seperti roof, plural, roofs. My house does not have a roof, and plural, it has many a roof. Untuk kata benda berikut, gunakan kata benda kedua-duanya. Singular, draft. Plural, drafts. In the princess dream to meet a draft, and plural, 7 draft held in the dream. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari Nur Afiani Tri Oktavia karena telah menyajikan materinya dengan baik. Baiklah, teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari penyaji yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dengan peraturan sebagai berikut. Pertama, kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan 2 sesi. Setiap sesi kami berikan 3 pertanyaan dan 1 sanggahan. Kedua, waktu tanya jawab kami batasi selama 15 menit. Dan ketiga, selama proses diskusi berlangsung, audien diharapkan untuk tenang. Untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan bagi audien yang ingin bertanya. Saya persilahkan untuk membacakan pertanyaannya dengan mencantumkan nama, NIM, dan pertanyaan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada audien yang telah bertanya, dan saya mempersilahkan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan dari para audien. Kepada audien mohon untuk diperhatikan, jika ada sanggahan, saya berikan kesempatan 1 sanggahan. Saya ucapkan terima kasih kepada para penyaji yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audien. Semoga para audien bisa memahami jawaban yang telah disampaikan oleh para penyaji. Alhamdulillah, sesi tanya jawab telah selesai dan kita pun telah hampir sampai di penghujung acara. Sebelum saya tutup acara kita ini, saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu dari materi yang telah disampaikan oleh para penyaji. Kesimpulan,
Nouns adalah merupakan salah satu dari banyak hal yang harus diketahui dalam mempelajari bahasa Inggris. Nouns atau kata benda adalah segala sesuatu yang kita lihat atau dapat kita bicarakan, dan yang menunjukkan orang, benda, tempat, tumbuhan, hewan, gagasan, dan sebagainya. Nouns terbagi sebagai berikut. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Di dalamnya ada kata benda yang berbentuk tunggal maupun jamak, disebut dengan singular nouns dan plural nouns. Dan yang terakhir yaitu uncountable noun, yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dan kita telah sampai pada penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara presentasi kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya dan juga kelompok saya. Dan untuk kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian para audien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.